Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Menu Campur Sari. Kali ini Bunda Sari akan membuat kroket kentang. Camilan ringan seperti kroket ini pastinya enak banget, wangi dan lembut, dan bisa dijadikan ide jualan loh. Caranya mudah banget. Yang pertama, Bunda akan buat isiannya, dan bagian kedua, Bunda akan bagi tips untuk buat kulit kroketnya. Oke, penasaran bagaimana cara buatnya? Saksikan videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan semua bahan dulu. Potong kotak-kotak kecil wortelnya. Kemudian potong kotak-kotak juga bawang bombay. Dan potong-potong daun seledrinya. Cincang halus bawang putih. Nah, untuk cabai rawitnya boleh di skip ya, atau yang suka pedas boleh ditambah. Di sini Bunda pakai 3 buah. Nah, ini bijinya dalamnya dibuang dulu. Lalu dipotong-potong. Nah, ini daging ayamnya saya blender halus, atau bisa juga dicincang halus ya. Oke, sudah halus seperti ini. Sekarang kita buat isiannya. Panaskan margarin. Setelah margarin panas dan meleleh, masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama bawang bombay. Oseng sebentar. Kemudian bawang putih. Gunakan api sedang ya teman-teman, tumis hingga harum. Kemudian masukkan wortelnya. Diongseng sebentar dulu. Dan sekarang masukkan cabai. Nah, kalian kalau suka buat cemilan, kalian bisa buka playlist yang ada di menu campur sari ini. Selanjutnya, masukkan daging cincang ayamnya tadi. Kemudian, sambil diaduk-aduk sampai dagingnya terpisah-pisah begini ya. Tambahkan sedikit air kaldu. Kalau Bunda selalu stok air kaldu di kulkas ya. Kalau kalian nggak ada nggak apa-apa, bisa pakai air putih saja. Masukkan 1 sendok teh pala, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh gula pasir. Dioseng lagi hingga bumbu resap merata. Nah, ini masukkan daun seledri. Yang mau pakai daun bawang, silakan ya. Tapi kalau Bunda merasa cukup dengan tambahan aroma wanginya daun seledri saja. Nah, oseng daun seledrinya jangan lama-lama supaya warna hijaunya masih segar. Terakhir, 1 sendok teh kecap manis. Pakai sedikit saja ya supaya tambah gurih dan tambah warna. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya proses pembuatan kulit kroketnya. Potong-potong kentangnya, random saja ya ukurannya. Kemudian digoreng. Nah, Bunda mau bagi tips nih, cara buat kulit kroket yang enak. Kentangnya jangan dikukus, nanti terlalu basah tekstur kulitnya. Kalau mau gurih, langsung digoreng saja ya. Goreng hingga empuk dan warna kekuningan. Angkat dan tiriskan. Sekarang kentangnya saya hancurkan dengan cara diulek-ulek seperti ini. Kalian boleh pakai blender juga. Terserah ya mau pakai cara apa, yang penting hasilnya nanti halus, seperti ini. Oke, setelah selesai, kentangnya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya panaskan margarin di wajan. Masukkan susu cair. Tunggu hingga panas. Masukkan 1 sendok teh bubuk pala, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada. Aduk rata. Kemudian masukkan tepung terigu. Pakai api kecil ya teman-teman. Terus diaduk-aduk cepat hingga kalis dan tercampur rata. Tipsnya, terus diaduk ya teman-teman hingga berkurang bau tepungnya. Nah, ini sudah selesai, saya angkat dan campurkan ke kentang yang sudah dihaluskan tadi. Kita campur jadi satu ya, jadi nanti tekstur kulitnya solid dan gak gampang pecah dan gurih rasanya. Nah, ini kalian boleh cek rasa dulu. Tadi di awal kan kita sudah masukkan bumbu-bumbunya. Disesuaikan dengan selera ya. Sekarang masukkan 1 butir telur. Aduk rata. Nah, ini sudah selesai. Sekarang saya mau bentuk bola-bola. Untuk bola-bola kentangnya, saya timbang ya, supaya ukurannya semua sama. Kurang lebih 50-an gram. Tapi kalau kalian mau langsung masukkan isiannya tanpa ditimbang, silakan ya, skip saja part ini. Nah, sekarang kita isi.
Pipihkan kentangnya, lalu masukkan isian ayam dan sayurannya. Sedikit ditekan-tekan sambil ditutup-tutup sisinya. Pastikan rapat padat dan bulatkan lagi. Nah, untuk bentuknya bisa juga bentuk lonjong-lonjong, sesuai selera saja ya. Selanjutnya, masukkan ke dalam putih telur. Kemudian diguling-guling ke tepung panir yang sudah saya blender sebelumnya. Jadi lebih halus ya panirnya. Lakukan terus hingga habis. Oh ya, teman-teman bisa request mau menu apa lagi yang Bunda Sari buat untuk video selanjutnya. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, ini sudah selesai kroketnya. Kroketnya ini bisa disimpan di freezer dan bisa digoreng kapan saja pada saat mau dimakan. Dan ini bisa dijadikan ide usaha. Oke, ini Bunda kasih tips ya untuk ide usaha kalian. Kroketnya divakum seperti ini. Terserah ya mau diisi berapa. Di sini saya isi 6 buah. Oke, sekarang divakum. Dan dilabelkan dengan brand nama toko teman-teman ya. Selanjutnya kita goreng. Goreng di atas api yang besar. Gorengnya dalam waktu yang singkat ya teman-teman, supaya tekstur luarnya garing. Jika teman-teman goreng dengan api kecil, nanti bisa menyerap banyak minyak kroketnya. Nah, ini sudah boleh dibalik. Oke, sudah selesai ya. Angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat dalamnya. Masih panas ya, teman-teman. Asli, wangi banget. Dan supaya lebih lengkap, kalian bisa makan ini dengan cabai rawit hijau. Oke, kita sudah selesai ya. Nah, cara buat kroket kentang ini cukup mudah dan sederhana kan? Isiannya pun kalian bisa gantikan loh dengan keju atau coklat. Oke, Bunda pamit dulu ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan menu resep selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.